Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Agustina, NPM 230310101080 dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, dari kelas mata kuliah umum Agama Islam G740. Di sini saya akan memberikan komentar atau tanggapan saya mengenai video podcast Coki Pardede yang dia memilih untuk menjadi ateisme di Indonesia ini. Saya nantinya akan memberikan beberapa poin menurut saya mengenai video dari yang saya tonton Coki Pardede ini. Poin yang pertama akan saya bahas mengenai Coki Pardede tidak percaya Tuhan sejak lama, karena menurut bukti ilmiah dan menurut Coki Pardede bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi setelah saya pikir sendiri, saya memberikan tanggapan saya dan pendapat saya bahwa di alam semesta ini tidak mungkin hanya diciptakan oleh manusia, dan manusia itu sendiri tidak mungkin menciptakan alam semesta yang seluas ini tanpa adanya campur tangan Tuhan, dan terlalu rumit untuk membuatnya. Dan juga bukti ilmiah itu bisa kita buktikan dengan alam semesta ini, dan sebagai manusia kita untuk menoleransi adanya perbedaan antar umat beragama. Dan seperti untuk alasan yang kedua, mengapa Coki Pardede meninggalkan agama yang telah dianutnya sejak dulu, karena dia telah membuktikan bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa Tuhan itu ada. Dan saya sebagai seorang muslim dari agama Islam yang bahwa Tuhan itu ada karena setelah dibuktikan pada alam semesta ini. Jadi menurut saya dari agama Islam itu sendiri, bumi semesta ini dan seisinya itu sudah ada sebelum Nabi Adam atau manusia pertama yang terlahir di bumi dan diturunkan oleh Allah Tuhan saya untuk ke bumi. Dan alam semesta ini ada karena adanya Tuhan dan campur tangan Tuhan untuk membuatnya. Gak mungkin semua manusia yang begitu banyak bisa membuat alam semesta ini dan begitu rumit. Jadi dari manusia sendiri harus bisa mengeksplor untuk melakukan penelitian mengenai alam semesta ini itu terjadi bagaimana. Dan juga banyak ilmu yang dapat diambil dari alam semesta ini, karena ilmu itu penting dalam sebuah agama. Dan saya tidak akan menyalahkan Coki Pardede mengenai dia tidak menemukan Tuhan, maksud saya dalam bukti ilmiah, karena banyak asumsi seperti Coki Pardede dari kalangan ateisme untuk memilih tidak percaya adanya Tuhan. Untuk poin ketiga, Coki percaya bahwa moralitas itu tidak harus berpegang pada agama, karena dia memiliki prinsip pada humanisme dan rasionalitas. Nah, dari saya sendiri, saya berprinsip pada agama saya karena moralitas itu berasal dari agama, dan dari Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan wahyu pada malaikat Jibril ke Nabi Muhammad beserta untuk diteruskan kepada umatnya mengenai arti kejujuran, kedisiplinan, juga moralitas itu sendiri, arti sedekah itu sendiri kan harus ya dari agama itu sendiri, apa itu kemanusiaan. Dan kita sebagai umat agama harus sudah menoleransi adanya kepercayaan seperti Coki Pardede yang ateisme, dan dia tidak harus berpegang teguh pada agama yang telah dipegangnya sejak dulu. Poin selanjutnya, Coki Pardede terbuka sekali mengenai ateisme karena dia ingin membantu orang lain yang tidak percaya Tuhan seperti beliau untuk tidak ada stigma tentang Tuhan itu seperti itu, dan tidak ada hakim sendiri bahwa di Indonesia tidak percaya Tuhan tidak akan dihakimi. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa toleransi untuk antar umat beragama. Banyak agama di Indonesia seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha,
dan agama yang telah dianut dari nenek moyang kita seperti animisme dan dinamisme sendiri, karena perbedaan itu bisa menyatukan untuk kita lebih maju dan pengetahuan kita lebih menambah. Dan di sini saya salut dengan Coki Pardede karena dia bisa membuktikan dan bisa membantu orang lain karena bukan dari ajaran, tapi karena keraguan dia mengenai agama. Dan dari Indonesia tidak ada untuk menghakimi agama yang tidak mempunyai agama seperti Coki Pardede. Poin yang terakhir mengenai ateisme untuk Coki Pardede, dia telah mengalami banyak stigma dan tantangan menjadi ateisme di negara Indonesia ini. Coki sering dihina, tapi teman-teman Coki yang dari beragam umat beragama itu bisa memberikan dan mengingatkan Coki untuk berada jalan yang lurus. Maksud dari jalan yang lurus ini adalah dia diingatkan untuk tetap selalu jujur, bijaksana, bertanggung jawab, suci dalam pikiran serta jiwanya itu sendiri, dan dia bisa membantu orang lain yang tidak percaya Tuhan seperti dia untuk harus bisa menghadapi stigma dan tantangan menjadi ateisme di Indonesia ini. Kita sebagai umat beragama harus bisa dan membantu Coki untuk berada di jalan yang lurus, dan kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar agar yang kita bisa nasihatin tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun itu dan mengintimidasi mereka. Demikian komentar singkat saya tentang video podcast Coki Pardede mengenai ateisme. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.